Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala, kemudian berkata sopan nazimu, ya nazim. Sopan nazimu nazim rahimahullah. Rahimahu, moga-moga melasi ing nazim subhanallah insyaallah. Wa ba'da hamdi ya faha kasohi mandumatan tufidu fin nikahi. Wa ba'da hamdi anin dalam sawise muji sun faha mangka ngala pasira sohi hebatulisun mandumatan ing naduman tufidu kang awe faidah apa mandumah fin nikah ing dalam bab nikah. Qala berkata sapa jamaatun sekelompok min ahli ilmi sing alim ya utawi ba'du iku faslul khitab aran faslul khitab alladzi utihi kang diparingi alladzi nyatane faslul khitab utihi kang den paringi ing alladzi sapa Daud alaihi salam inta selesai apa qaulul jamaah. Waktu lipalan diperselisihkan apa fi awaliman ing dalam kawitane wong tak alama kang berbicara sapa man kang membahas kang mengatakan sapa man biya kelawan ba'du. Wala syarata kang masyhur iku ana Sulaiman iku Daud alaihissalam. Wa kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastamiluha nglakoaken sapa Nabi ing ba'du fi khutbatihi ing dalam khutbah Nabi wa ghairi dari khutbah. Wa yautai ba'du kalimatun kalimah yukta kang ditekakan apa biya kalimah lil intiqal kan are mindah beralih min uslubin saking satu jalan ila akhir maring jalan lain. Wa taqulun ana apa ba'du iku ma'amma bersamaan lafaz amma di dunia kelawan tanpa amma atau kelawan tanpa amma kama kaya barang gunakan dalam kain atom ai wa ba'dama tegese lan setelah perkara takut dama kang jingin apa mamila basmalati bayane basmalah walhamdulillah salat ala nabi lan sholawat nyat sunabi fahaka maka ngala pasira sohe ai fakhud maka ngala pasira sohe biya sohe biya bakrisun fasahi maka telah pecah iku munada murahham ala isqati harfi nida ing atase menggugurkan huruf nida. Wa qalu ta ucapan nadim manzumah ai arjuzatun gese nadam bahar jaz tufidu kang maida arjuzah fi nikah ai fi huquqi zaujain pira-pira hak suami istri amalan barangnya talak kang hubungan apa ma bidzalika kelan ana hukuk min adabi dukhul bayane adabi dukhul wal walimal wati wa kaifiyati lan tata carane wati wa ghairi dzakna sane kabeh. Jadi ba'du itu salah satu kata atau kalimat yang namanya faslul khitab. Faslul khitab itu adalah intiqal min uslubin ila akhar. Beralih dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Ya, kemarin membahas tentang masalah apa? Tentang masalah nabi, keturunannya nabi dan seterusnya, ya tidak? Dan yang berhubungan. Nah, sekarang kemudian beralih ke membahas tentang masalah nikah, ya kan? Itu kan udah bertolak belakang. Nah, makanya namanya waba'du itu namanya faslul khitab. Summa anna nikah maka tulis dunia nikah itu tarihi anyar teka ing nikah apalah kamul khamsatu sudah berhukum 5 yakun ana apa nikah iku wajiban wajib wa dzalika tamkun wajib fi hakiman dalam hak wong raja kang arep-arepan anas lain keturunan lam ya khauflan ora wedi supamana zina bitarki sebab tinggal nikah rohiba sama juga begitu apa pada uga demen supaman fi dalam nikah amla ta ora walau qata'ahu lawan mutus walaupun mutus apa nikah iman an ibadatin saking ibadah wa wajibin kang tidak wajib wa yaqulu ana apa nikah kemakruhan makruh
wa dzalika tema kuliku fi aqiman dalam hake wong laru bahu kang ora demen ora laru bata kang ora demen iku wujud laru bata kang ora demen iku wujud lagu demen fi dalam nikah wala yarjulan tidak mengharap manas keturunan wa yaqaulan mutus nikah iman an ibadatin saking ibadah wa wajibin kang tidak wajib wa yakunu ana apa nikah kemubahan wa dzalika utem kon mubah ku fi aqiman dalam hak wong lam yakhaf kang tidak khawatir mana zina walam yarjulan tidak mengharap manas saking keturunan walam yaqtahu lan ora mutus nikah iman an ibadatin saando saking ibadah wa wajibin wajibatin kang ora wajib wa yakunu ana apa nikah ikum haraman diharamaken wa dzalika utem haram ku fi aqiman dalam hak wong ya dulu kang bayari man bil marati kelawan wadon biadami watin kelawan tanpa wati tanpa menjima au nafaqatin atau tidak memberi nafkah au kasbin muharramin atau memberi kasab kang dari barang haram walau li rahibin walaupun kaduwe wong kang demen lam yasya kang ora wedi sapa man sapa rahib anatan zina wa ada taksim utakila bagian iku ya ajri lumaqa apa mithlus badane taksim fil marati dalam wadon wa azada lan nambah supaya Ibnu Urfah wajah ing wajah akhir yang lian fi wujubi dalam wajibnya nikah ala yang atas wadon wa iya wa te wujubi ku ajwa tidak mampu wadon an kuat ya saking makanan pokok wadon wa adami satrian tidak menutupi wadon bi ghairi kelawan yang lanang wa ila hadzal aqsam lamanikilah bagian al-khamsah kalima asyara isyara wal alama al-Judari rahimahullah biqauli kelawan ucapane Allama al-Judari wa wajibun 'alal ladzi yakhsha zina tazawwujun bi kulli halin amkana wa wajibun aliku wajib Allah ingat sewong yakhsha kang khawatir sapa ladzi zina kang wedi sapa ladzi zina tazawwujun utawi rabi utawi kawin bi kulli halin lawan tiap tingkah amkana kang memungkinkan apa kulli hal wazid dan tambah finisa apa waktul mali ketidakadaan harta walaisalan ora tinemu apa munfikun wong kang nafakoi siwa rijal selain lanang wa fi dia in wajib lan kasiyase barang wajib wa nafaqatin nafaqah minal khabith saking perkara haram hurmatun utawi wa fi dia wajib lan iku saking lan iku ing dalam kasiyase barang wajib wa nafaqah minal khabith saking perkara haram hurmatun utawi haram nikah muttafaqun kang den sepakat li raghibin utawi kawin iku kadue wong kang demen nikah auro jinas nata wong kang arep keturunan yundabu disunahkan apa tazwid apa tazawuj wa in bi walaupun sebab nikah yudayi unyanyakan apa ma ibadah la yajib kang ora wajib apa ma wa yukrani makruhakan in bi laman sebab nikah yudayi sia-sia apa nafsu sunnah walaisalan ora ana iku fi dalam wong apa rubatun demen nikah au nasun atawa keturunan wa in tafa lan lamun dadi sepi apa ma barang yak tadi kang nuntut apa ma hukmane hukum atau kalau apa hukum jaza maka wanang apa nikah bisa wi kelawan sempurna al murtado kang diridoni hukum nikah ada 5 hukumnya orang nikah itu ada 5 ada kalanya hukum itu wajib hukum nikah itu bisa hukum wajib kalau nikah itu untuk orang yang memang dia bisa menahan diri tidak sampai melakukan zina, gitu kan? Atau yang kedua dia mengharap memiliki adanya keturunan. Apapun bagaimanapun, walaupun sebab nikah dia bisa meninggalkan barang-barang yang sunnah, bukan barang wajib, barang yang sunnah. Yang kedua makruh untuk orang yang biasa saja, pengen banget tidak, enggak perkara juga tidak, dan tidak ada bayangan untuk punya keturunan, dan dia bisa menjaga diri untuk tidak ngelakuin zina. Kemudian mubah untuk orang yang
orang yang bisa menjaga diri untuk tidak ngelakuin zina, walam yarju naslun wala utau, dan seterusnya, hampir sama. Ada kalanya haram. Nikah dihukumi haram kalau pelakunya itu ilam wadhalika fi hakiman, untuk mereka yang durul bermakna, yang bisa membahayakan, yang bisa merugikan orang perempuan, seperti tidak memberi nafkah lahir, nafkah batin, atau calon suaminya itu tukang begal, calon suaminya itu penjual miras dari barang haram. Nah, itu nikahnya haram lagi. Kemudian ada dalam nadzam juga, itu disimpulkan dalam nadzam, walaysa munfikun sibar rijal wa fi diyain wajibin wa nafaqah. Itu kesimpulan dari pembagian 5 tadi. Waktu lifalan berselisihkan apa halin nikahu, apa kau nikah itu afdal utama, awit takhalli atau nyepi lil ibadah, awit takhalli atau utawi nyepi lil ibadah, karena ibadah itu afdal. Jadi dipertanyakan, lebih utama nikah apa lebih utama ibadah terus? Warroji utawi kang roji, kaul yang bisa dipilih, iku anul afdol, kalau utama iku al jabu, menggabungkan bainahuma antara keluarga. Ibadah nikah itu yang terbaik. Liana nikah, karena sudah nikah, iku laisa araan apa nikah, iku manian, mencegah menatakholi, saking nyepi lil ibadah, karena ibadah. Waqat taqarrar. Nikah kenapa? Karena nikah itu bukan menjadi penghalang seseorang bisa melakukan takarrub, bisa melakukan penyepian diri untuk takarrub kepada Allah. Tidak. Waqat taqarrar, teman-teman, netepkan sopan apa arkan nikah sudah rukun nikah kawan 5, rukun nikah ada 5. Al-aqid dari ku wa yaqad loro. Wa mau ta'aqid dari ku zauj wal wali. Yang ada 5. Satu adalah akidani, orang yang mengakad loro. Dua orang yang terlibat transaksi. Yang pertama adalah suami, yang kedua adalah wali. Ada serah terima sih. Wal maqud alaih, wal maqud dan kang diakad jawab wali hima ingat soal. Wa mau tawi maqud alaihi ma iku zaujatu, adanya istri. Wa sadaqan mas kawin, nasun kelawan nas kama kayak keterangan fi nikah tasmiyah. Au hukman atau kama fi nikah tafwid. Wa sighat dan sighat. Adanya suami, adanya wali, adanya perempuan yang akan dinikah, adanya mas kawin. Itu salah satu rukunnya nih. Wal mahru was-sighatu waz-zawjani tumal waliyu jumlatul arkani, rukun nikah. Wal mahru ta mahar was-sighatu lan sighat nikah waz-zawjani suami istri. Tumal waliyu, kemudian wali iku jumlatul arkani, golongane boro-boro rukun nikah. Lakin kalau tamnya berkata soal Khattab rahimahullah, zahiru tegang zahiri ku anna zaujatun suami wa zaujalan istri iku ruknani 2 rukun. Lianna hakikatan nikah kan sudah hakikatan nikah iku innama tujadu bisa ditemu apa hakikat bima kelawan zauja zauj lan zaujah. Wal wali uta wali wasiat iku syartani 2 syarat. Lihurujima kana keluar kedua anda nikah sekian zat nikah. Wa masodaq ramun ta maskan wasyud dan saksi kepala yang bagi. Maka orang sejogja ya opo adahuma ngitung kedua yang akal sing nikah wala menasurut. Diwujud nikah kana ana nikah biduni ma kelawan tanpa kedua. Lianal mudir karena sedure kang bayakan iku iskotu sodak ngguguraken mas kawin wa dukhul bila syuhud kelawan tanpa saksi. Nah, itu jadi ada yang mengatakan Imam Khattab bahwa zauj dan zaujah itu rukun nikah. Karena objek pembahasan itu adanya di suami dan istri itu kan. Wal wali wasyighat, lah wali dan syighat itu sebetulnya di luar. Karena intinya itu adalah ada di luar pembahasan. Bukan inti dari yang tapi di luar pembahasan. Li khurujima an nikah gitu kan. Karena intinya ada suami istri itu. Wa masodaq fala bagi atau umamil arkan.
wala min surut, tidak termasuk di antara keduanya. Wa qad tamal alaman haqiq Abu Abdillah Sayyidi Muhammad Ibnu Faqih al-Alamah Abil Qasim ya Nabi Qasim Saudah rahimahullah mastadharu ma'ing barang istadharuhu kang amrih zahiraken ing ma sopal khatab rahimahullah bi qauli kelawan ucapane Syekh inna nikah hukmun nadbu ala ma sahha min madhabina wa naqla. Inna nikah sunah nikah iku hukmu ta hukum nikah iku nadbu sunnah alama mengikuti kaul sahha kang sah apa ma min madhabina saking madhab kita. Madhab kita berarti madhab Syafi'iyah. Wa naqlan lan saking are nukil ruknau ta rukun loro nikah iku zaujane istri suami istri. Wa syartu tasan nikah iku waliyun wa sighatun ana wali lan sighat. La ghairu oras lainnya wali sighat. Film hasoli dalam perkara yang dihasilkan. Wa syahidani uta syahidan. Dua saksi iku syartu syarat fit dukhul dalam dukhul. Wal mahru uta mahari kutardiyun bangsa kelaku alal makuli ngetese kaul kang diucapaken. Wa syartu isqati sadaqi utawi syarate ngguguraken mas kawin. Iku ya jeli lumako pesyarat ala fasadil mahri ngetese rusake mahar duna hadirin orang nikah. Hada utawi kita dawe syekh iku lati barang sohau kang nyohayaken ing hada sopan naqodi wong kang akeh bicarane wa kullu dzi hija lan tiap-tiap wong kang duweni akal lawe kutub kaduwe an-naqad munqadir utawi perkara kang den anut ada tegese paham sirah ikilah perkara waqad waro dalam teman-teman kafil khaddi ing dalam nekan ala nikah sing nikah wa targhib lan demen fi dalam nikah wa hadisu pira-pira hadis wa asarun asar kasratun akeh rawaman wa tasaba Imam Ahmad fi musnadih dalam musnad Ahmad ana rajulan sing lanang iku dakhala manjing rajul aran nabi nabi yuqala diucapkan lau kadwe rajul Abu Uqaf aran Uqaf faqala maka berkata lau maring Uqaf sapa an nabi ya Uqaf alaka anaka ikut pada sira tentang istri qala jawab Uqaf la tidak qala berkata sapa nabi wala jariyatun ora budak wadon qala jawab Uqaf la wala jariyatun tidak punya budak wadon. Qala berkata Nabi anta tasyriku bi khairi musyirin iku luwih bagus-baguse wong sugih. Qala jawab Uqaf wa ana tasyriku bi khairi musyirin bagus-baguse wong sugih. Wong sugih. Qala berkata Nabi anta utawi syriku bi ikhwani syayatin teman setan. Lau kunta alaman ana sira iku min nasara saya wong nasrani kunta maka nasriku rohiban pendeta min ruhbanin setengah saking mendetai nasara. Inna min sunnati sunai ikut saking sunaisun anikah dan nikah. Syararukum utawi blesa kasira kabeh orang yang terjelek iku uzabukum bujang ira kabeh. Jomblo uzab. Aradilu amwatikum utawi blesak-blesak yang mati ira kabeh uzabukum ang jomblo ira kabeh. Syararukum utawi blesak-blesak ira kabeh uzabukum bujangnya sirah jataka fil khabari dalam hadis apa aradilu almwat lafaz aradil amwat utawi luwi blesak-blesak wong mati iku uzabul basyari jombloe manusia ya kala nabi ya masyarus syabab golongan wong nom manut sapana istato mampu man mikum setengah saking sira albah ing perbiayaan biaya kawin fal yatazawwaj maka kawina sapa man. Fi riwayatin man tasabane kana anaman iku zataulin duweni biaya fal yatazawwaj ma kawin sepama. Wa man tasabane istata'a mampu man albata ing biaya nikah fal yatazawwaj maka kawin sepama. Fa inna mukasana nikah iku aghaddu luwi ngamermaken nikah lil basori maring pandangan wasul luwin jagal farji maring farji. Waman tu sebani kulam sati tidak mampu man, lam yastati tidak mampu man, falahi maka iku ingat seman. Bisomi, falahi maka netepana sepeman bisomi lan puasa. Faina muasane puasa lau katu man. Iku wijaun dadi. Fainau mangkastune man. Wa fayahu. Fainau mangkastune saum. Lau katu syahwat man iku wijaun dadi
pemutus, ai qati'un tegese pemutus li syahwati mana syahwat. Wa qala berkata sapa Nabi, miskinun kerek, miskinun larat kerek, miskinun kerek, rajulun utawa lanang. Laisa kang ora ana iku lagu rajul sapa imratun wadon. Qila ya Rasulullah wa in kana walaupun ana sapa rajul gone sugi minal mali sing harta. Qala jab Rasul wa in kana walaupun ana sapa rajul gone yang sugi minal mali sing harta. Wa qala berkata sapa Nabi, miskinatun perempuan kerek, miskinatun. Imratun yang wadon laisa warna ikula kata imrat apa zaujun suami. Kila dosa pakan ya Rasulullah. Wa in kanat walaupun ana sapa wadon iku niatan sugi nyelamal sing harta qala jawab Rasul. Wa in kanat walaupun ana sapa wadon iku niatan sugi nyelamal sing harta. Wa qala berkata sapa Nabi man samana ka ana sapa man iku musiran sugi. Layang kia maring enta nikah sapa man. Tu malam nyangkih bisa nikah sapa man. Tu malam nyangkih kemudian tidak nikah sapa man, falisa maka orang sapa man iku min sing golongan isu. Bakal berkata sama Nabi, idza tazawwaja ketika rabi sapa rajulun lanang, faqad istakmala maka nyempurnakan sapa rajulis fal din ing separuh agama. Falyattaqi maka wajib sira Allah finisil baqi ing dalam sebagian yang lain. Wa qala berkata sapa Nabi man uta sapa man kota zawwaja kawin sapa man yuridu hale ngarepkan sapa man alafaf ing terjaga. Fakun maka iku nyata Allah ingat insyaallah apa Allah nulungi man. Wa qala berkata sapa Nabi man tasbane kota zawwaja kawin sapa man lillah kan Allah kafa maka bakal nyukupi man. Wa waqalan karsa sapa man. Nah, ini kemudian ada beberapa hadis yang merupakan targhib, pemacu, pelecut untuk melaksanakan prosesi nikah. Banyak sekali. Di antaranya diambil dari musnadnya Imam Ahmad. Ada orang laki-laki namanya Ukaf. Ditanya oleh Rasul, "Ya Ukaf, kamu udah punya istri?" "Belum ya Rasul." "Kamu punya budak perempuan?" "Enggak." "Kamu orang kaya? Kamu mampu secara materi?" "Mampu." "Kamu orang yang senantiasa menjalankan syariat atas kekayaanmu?" "Iya, saya menjalankan syariat." Kemudian kata Nabi, kemudian anta min ikhwani syayatin. Wah, kamu temannya setan, kamu temannya. Kalau kunta minan nasara, kalau engkau ditakdirkan jadi orang Nasrani, engkau jadi pendeta udah. Nggak boleh kawin sih. Kata Nabi, inna min sunnati an-nikah. Karena salah satu sunnahnya Rasul itu adalah nikah. Syararukum uzzabukum. Sejelek-jelek kalian adalah kalian yang tidak punya pasangan. Nah gitu kan. Sejelek-jelek orang mati di antara kalian adalah orang yang mati dalam keadaan tidak punya pasangan. Ya ma'asyar saja sabab kata Nabi. Golongan cenom. Ini cenam kabeh iki. Man istata'a minkumil ba'ah falyatazawwaj. Kalau mampu membiayai nikah, harus kawin. Kawinlah. Ada lagi, mangkana za taulin falyatazawwaj. Kalau mampu, kalau punya biaya untuk nikah, maka kawinlah. Itu kan. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah lebih bisa mengendalikan pandangan mata dan bisa mengendalikan hasrat syahwat. Nah, itu. Bisa mengendalikan syahwatnya farji. Wa man lam yastati, kalau tidak mampu dalam hal pengendalian seperti itu, maka puasalah. Kalau tidak, puasa itu bisa ngerem. Nah, yang jadi masalah kalau sudah puasa ya puasa, tapi ngelakuin kayak apa janjian lah, puasa priben ini masalahnya. Kan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya kan begitu, puasa priben. Karena puasa kan intinya kan apa namanya? Yang namanya puasa itu lahu wijaun ay qati'un lisyahwah. Puasa itu sebagai media penahan, sebagai tameng, pemutus
supaya syahwat itu tidak liar syahwatnya. Itu. Makanya kata Nabi, miskinun, kerek, laki-laki yang tidak punya, yang jomblo. Gitu. Perempuan yang kerek, yang tidak, yang jomblo. Jomblo sini bukan berarti pacaran bukan. Artinya masih belum nikah. Imro'atun laysa zawjun. Qala ya Rasulullah. Walaupun kaya. Iya, kata Nabi, walaupun kaya. Kata Nabi, walaupun kaya. Kata Nabi lagi nih. Ada lagi nih hadis Nabi. Mangka namusiron lai yang kiha itu malam yang ki. Barang siapa orang yang mampu, dia ada kesempatan untuk melaksanakan prosesi nikah, tapi dia tidak nikah, falaisa minni, kata Nabi, tidak termasuk golongan. Kata Nabi itu. Kemudian ada ibarat lagi. Idza tazawwaja rajul faqad istakmala nisfatan. Jika seseorang sudah nikah, maka separuh agama sudah dipegang. Karena separuh agama itu gimana? Karena intinya penahanan diri itu adanya di syahwat. Paruh dari itu adanya di syahwat. Nah, kalau sudah syahwat diketekan, maka sudah dipegang separuh agama. Tinggal separuh sisanya itu apa? Separuh sisanya itu kita jaga, sholatnya, zakatnya, hajinya, gitu. Ya tidak. Makanya kata Nabi begitu. Wa man tazawwaja yutil afaf, barang siapa yang kawin karena misinya supaya bisa terjaga dari ngelakuin barang haram, maka yakinlah bahwa Allah sebagai penolongnya. Wa man tazawwaja lillah, barang siapa yang kawin karena Allah, kafa wa waqa. Allah lah yang akan mencukupinya dan Allah lah yang akan menjaganya. Gitu loh. Wa qala lan berkata sahabat Nabi, an-nikah utanika sunnati, sunaisun. Paman kata sapane wong iku habbani cinta sapeman ingsun, fal yastanna maka gawe ya kelakuan sapeman bisunnati kelakuan sunaisun. Nikah itu salah satu sunnahku. Barang siapa yang merasa dirinya cinta kepadaku, kata Nabi, barang siapa yang merasa dirinya cinta kepadaku, maka laksanakan sunnahku. Barang siapa yang merasa dirinya cinta kepada Rasul, maka laksanakan perintah-perintah Rasul. Tirulah tindakan-tindakan Rasul. Fi riwayatin an-nikahu, utawi nikah itu sunnati sunaisun. Paman maka sapane wan kuro ibas ngit sapaman anu saking nikah. Falaisa maka ana sapaman iku minni. Saking golongan isun. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mau nikah, berarti dia tidak termasuk golongan. Tidak termasuk golongan. Nah. Udah? Wa qala betul Nabi tanakahu pada nikah sira. Tanasalu pada gawe keturunan sira. Fa ini kana setunesu niku mukathirun kang ngake-ngakeaken juga sebab sira umat yaumil qiyamah. Nikahlah. Kemudian berlomba-lombalah memperbanyak ajar kabeh keturunan. Karena saya akan membanggakan diri dengan banyaknya keturunan menjadi bagian dari umatnya Rasul. Alat kebanggaannya Rasul karena bangganya apa? Nah ini wafi riwayat dari lewat lain sama ini. Fa ini mengkasih itu dikubahi pamer sapa isun. Digem sebab sira al umat yaumil qiyamah. Hatta sikta sehingga bayikan keluruan. Kenapa? Karena saya akan membanggakan posisi banyaknya umat, gitu kan? Banyaknya umat dapat dari pernikahan tadi. Makanya perbanyak anak. Nih ada lagi nih. Wa qala berkata sahabat Nabi, man utawi sapane wong iku tarokan ninggal man adzwij kawin. Kenapa tidak mau kawin? Makhofatan ilati karena khawatir fakir atau melarat. Falaisa maka nasbaman kumin nasai bulan kita.
barang siapa yang nikah takut miskin, takut melarat, takut nggak punya, dia bukan golongan saya, kata Nabi. Kenapa? Karena kita hanya sebagai pelaksa yang ngatur adalah Allah. Itu soalnya. Jangan repot urusannya dengan keyakinan, urusannya dengan iman, urusannya dengan kepercayaan. Nah, tapi ya tentunya ada usaha lahiriah yang mesti dipegang, kata seperti yang diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada kasab. Sekecil apapun itu ada kasab. Itu sudah merupakan lebih dari cukup. Kemudian nanti nikah, setelah nikah nanti itu dengan berkahnya itu bisa bertambah. Itu dengan keberkahan itu bisa bertambah. Jadi jangan silau dengan jabatan dan seterusnya. Jangan. Yang paling penting adalah yang dilihat, nanti di bawah juga ada. Kalau nggak salah ada. Yang paling penting itu adalah agamanya. Kayak perempuan yang penting adalah mereka yang bisa membimbing menuju kepada kebaikan, menuju kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang laki-laki juga harus bisa menjadi pemimpin yang tidak boleh sendiri, pemimpin yang bijak, pemimpin yang bertanggung jawab. Hari itu zada nambai sapa Nabi fi riwayatin yang beliau tadi wa yuwakilu lan wakilakan subhanallah bi kelawan man malakani dua malaikat yaktubani kang nyata sapa malaikat di baina ainai in dalam antara mata loro man mudayin kang sia-siakan sapa minnata mannatallahi ing anugerah Allah. Absir bebunga sirah bikillah rezeki lawan sedikit rezeki. Gitu loh. Ini masih ada terusan dengan hadis yang tadi itu. Man tarakat tazwij ma khafatal ailah falaisa min, barang siapa yang enggak mau kawin takut enggak punya, takut enggak bisa makan, maka apa? Bukan termasuk golongan, kata Nabi. Kemudian saya lagi, wa yuqilullahu min, Allah akan mewakilkan dua malaikat. Kemudian akhirnya menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan anugerah Allah. Anugerah Allah ini salah satu anugerah. Absir katanya. Bikinlah diri. Justru malah dia kekhawatiran itu justru akan terbukti dengan sendirinya. Ya tidak. Khawatir tidak bisa memberi makan, justru tidak bisa makan. Khawatir tidak punya duit, justru tidak punya duit. Jadi jangan pernah takut. Hidup itu spekulasi tapi spekulasi syar'i. Ada lagi spekulasi syar'i. Ya ini kita spekulasi kemudian pasrah kepada Allah. Tentunya dengan tanpa mengenyampingkan materi yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad tentang kewajiban untuk kasab. Usaha sekecil apapun. Wa qala berkata sahabat Nabi man utawi sapane wa iku nakahani kaman lillah kana Allah. Wa angkahalan nikahkan. Wa angkal nikah sapa man lillah kana Allah istahaqqo. Ngahaki sapa man wilayatullahi dikasih Allah. Barang siapa yang nikah karena Allah dan melaksanakan prosesi karena Allah, maka dia akan mendapat belas kasihnya Allah. Nah itu. Kalau batasnya mereka fadlul mutahil, kelebihannya wong kang sudah berkeluarga, al-azib mengatasi jomblo, wong kang belum berkeluarga, itu kafadil mujahid, kayak keutamane wong kang jihad, al-qaid mengatasi wong kang tidak ikut perang. Orang yang mati syahid dengan orang yang tidak ikut perang ya jauh, nggak bisa dibandingkan. Ini warakatnya jadi warakat mutahil saking mutahil. Wong kang sudah berkeluarga ikhwan lebih bagus. Ini senata ini wasamanina dibanding 82 apa ada rakatan. 2 rakate nyelmu tazibi saking wong kang jomblo, wong kang tidak punya pasangan. 2 rakaatnya orang yang
sudah berkeluarga lebih baik dibanding 82 rakaatnya orang yang jomblo. Jadi kamu sama saya lebih baik saya. Kamu 2 rakaat, kamu 82 rakaat, saya cuma 2 rakaat. Kalau saya 4 rakaat, kamunya 160 rakaat. Junggal jumpalik. Kalau pengen paling tidak setara, ya kamu kawin. Wa qala berkata sahabat Nabi, ad-dunya utawi dunya iku mataun, banda harta. Wa khairu mata'iha utawi lebih sebaik-baiknya harta dunia iku al-mar'atu sholihah, perempuan yang saleh. Al-mar'atu sholihah wa al-mar'atu allati idza ru'yat, yaitu perempuan yang ketika dilihat oleh suaminya ngadem-ngadem, perempuan yang ketika dan seterusnya, itu semua hal-hal positif itu adalah mar'atu sholihah. Sebetulnya banyak sekali tentang kelebihan mar'atul sholihah, punya suaminya yang soleh. Wah, udah istimewa. Ada lagi yang istimewa lagi, punya laki-laki yang soleh, istrinya wah enggak karuan, ya cobok, ya enggak karuan, enggak ada orang seterusnya, ibadahnya enggak karuan. Ya tidak. Seorang sahabat pernah pengen mengadu, istri galak yang jangkrak keroak, ngadu kepada sahabat Umar. Baru mengetok pintu, ada suara di dalam rumahnya sahabat Umar. Setelah tahu, saya diperhatikan ternyata istrinya sahabat Umar lagi marahin sahabat Umar. Aduh, sahabat Umar dia marah aja, diem aja. Udahlah, pergi akhirnya. Terus dipanggil sama sahabat, Mas, ini mana? Ada apa? Oh, enggak. Loh, sampai tadi di depan rumah saya ada apa? Enggak, tadinya tuh mau ngadu. Istri saya korek banget ya, galak banget, cantik banget, terus. Setelah saya di depan rumah sampai lagi diomelin istrinya, kok diem saja. Sampai aja diem, maksud saya terus harus bertindak yang di luar batas. Saya malu jadinya. Iya, karena biar bagaimana saya menghargai seorang istri yang telah berperan besar dalam kehidupan keluarga saya. Ya tidak, ngurusi saya, ngurusi anak saya, ngurusi rumah dan seterusnya. Itu istri saya. Nah, ini kan salah satu, ya tidak. Walaupun dari sisi lain memang nggak baik seorang perempuan bagi istrinya. Ada lagi seorang istri yang mendapat naudzubillah anugerah suami yang nggak benar. Sabarnya istri menghadapi kelakuan suami yang nggak begitu, waduh besarnya nggak kira-kira sabar. Tapi kan nggak sembarang orang kuat ya. Dan agama juga tidak menyalahkan kalau kalian seorang perempuan minta hukum cerai ketika suaminya sudah turun gaplok lah, noncok lah, nendang lah dan seterusnya. Ya tidak, nggak masalah. Ya tidak. Nah itu, tapi kalau tetap sabar dengan kondisi seperti itu, wah akan lebih besar pahalanya. Lain ini dari satu sisi dan seterusnya. Tapi ya paling tidak mudah-mudahan kalian mendapat imbalan istri yang salihah, yang kalian mendapat suami yang saling mengimbangi, yang istri mendapat suami yang bisa menjadi suri tauladan, jadi imam yang baik. Sang suami juga mendapat istri yang salihah, yang bisa menjadi peneduh, penentram kehidupan rumah tangga. Ya kan? Karena istri yang baik itu yang bisa mengendalikan rumah tangga. Nanti kan ada didik anak, ya tidak, mengajarin anak dan seterusnya. Makanya yang penting itu adalah seorang suami mencari istri yang paling tidak mantan santri, tadinya nyantri. Kenapa? Karena kewajiban suami adalah mencari kasab, ya tidak, mencari usaha di luar. Nah, akhirnya posisi anak itu ada di pengawasan seorang istri. Nah, kalau istrinya nggak bisa ngaji, anak gimana? Maka perlu adanya istri yang bisa nanti anak suruh ngaji. Yang ngajar itu istrinya. Kecuali, nah ada kecualinya. Suami mencari istri yang tidak bisa ngaji, tapi suami yang ngajari istrinya sampai bisa, kemudian istri yang ngajarin anaknya sampai bisa. Nah itu beda lagi. Paham ya? Tapi kan ruwet kamunya. Setahun lebih kalian didik istri dulu, juga jam kali.
ya kerja, ya ngajar istri. Tapi kalau sudah instan kan enak. Istri bisa ngerti, bisa paham, ngaji bagus, dan seterusnya kan enak. Wis, ya tidak. Siang kerja, malam setor. Siang kerja, malam setor, kan enak. Ya itu seperti itu. Nah, tapi ya mudah-mudahan sesuai dengan apa ya. Mengharap istri yang sesuai dengan karakter yang jadi impian itu mustahil. Kecil sekali kemungkinan. Pasti ada kekurangan, itu pasti. Manusia nggak ada yang sempurna. Itu yang harus kamu pertimbangkan. Jadi jangan egois. Jangan egois. Jangan ego. Udah. Nanti yang penting itu tentrem, adem rumah tangga, anak soleh-soleha. Itu yang penting. Pada akhirnya sama saja. Ini keterangan adalah sifatnya warming up. Apa? Man nakaha limaliha khulimat maluha. Ada hadis. Barang siapa nikah karena hartanya, maka terhalanglah harta itu darinya. Wa man nakaha li jamaliha khulimat jamaluha. Barang siapa yang nikah karena kecantikan itu bisa hilang. Wa man nakaha lillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang nikah karena Allah, maka dia berhak mendapatkan belas kasihnya Allah. Nah, itu. Jadi yang paling harus diperhatikan itu agamanya. Dia bagaimana ibadahnya, latar belakang. Itu yang penting. Awas nih. Itu yang penting. Bukan penting lagi, terpenting. Bahwa orangnya nggak ngerti, nggak paham dan seterusnya. Akhirnya ya itulah. Nggak ngerti etika, nggak ngerti tata krama, nggak ngerti sopan santun dan seterusnya, nggak bisa ngajarin anak dan seterusnya. Akhirnya ngaco. Udah, paham ya? Makanya jangan gerabak-gerubu agamanya dulu. Bukan face-nya dulu, agamanya dulu. Kalau dia kemampuannya baik dalam beragama, maka itulah prioritas utama. Tapi kalau face-nya yang bisa dilihat, itu face sudah hancur. Gak usah kecelakaan, gak usah apa. Itu kadang berswidak mereka sudah sak baik. Lama amat kok sebut. Iya, kelamaan. Oke, udah 5 tahun aja udah kelihatan jelek. Cari gak percaya. Nikah sudah 5 tahun, itu udah kelihatan jelek. Akhirnya lengah, selingkuh. Karena laki-laki ada puber kedua, perempuan gak ada. Puber cuma sekali. Ini sekarang puber. Nah, setelah ini udah gak ada lagi. Perempuan ini laki-laki ini puber, tapi nanti ada lagi. Tuh gitu, paham ya? Makanya yang bisa-bisa kamu lah suami nanti. Bisa-bisa kamu suami kamu. Kemudian bisa menjaga diri, bisa dan seterusnya. Banyak yang harus diperhatikan oleh kalian semua. Sejelek-jelek laki-laki mencari lebih dari satu perempuan bisa. Ya tidak? Jangan salah. Tapi saat jadi perempuan kerepotan nyari lebih dari satu. Udah gitu aja. Jadi ya itulah. Oleh karenanya kalian harus bisa menjaga diri yang perempuan terutama. Yang laki-laki harus belajar menerima itu. Ya tidak, harus belajar menerima itu. Jangan berpikir lebih dari satu kali. Ya tidak. Apa ayat Qur'annya coba? Ayat Qur'annya apa? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha. Wong lanang, bro, kamu kawin perempuan. Mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 4 boleh. Silakan. Awas, titik ini. Tapi ada keterangan yang menusuk. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Tapi enggak semua bisa. Jika engkau tidak bisa berbuat adil, maka satu aja cukup. Nah ini. Jangan masalah banyak aja yang dibahas. Setelah ayat ini enggak dibahas, jangan. Wa in khiftumnya dibahas juga dong. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wa kayak saya itu punya walaupun manusia punya kelemahan tetap, tapi berusaha melaksanakan perilaku adil itu luar biasa. Ketika suami
Istri pertama beli parabola, istri kedua beliin. Istri pertama beli motor, istri kedua beliin. Istri pertama beli mobil, istri kedua dibeliin. Saya bisa nggak seperti itu? Adil itu sifatnya luas, hati-hati. Makanya jangan pernah berpikir untuk kemudian menambah lebih dari satu. Itu keliru besar. Karena sebetulnya titik apanya? Titik pemahamannya itu bukan ada di matna wa thulatha wa ruba, bukan. Tekanannya ada di wa in khiftum alla ta'dilu fa ada situ. Udah satu aja. Kamu gak bakal bisa. Itu loh. Walaupun itu tidak menyalahi aturan syariat kalau lebih dari satu. Banyak. Nabi itu punya keistimewaan, Masya Allah. Keistimewaan Nabi itu punya kemampuan gairah seksual sama seperti 10 laki-laki Arab. Sama dengan 10 laki-laki Arab. Lah kamu kalau dibandingin laki-laki Arab, laki Arab satu gak punya 5, ya bisa ngelumpruk kamu nanti. Wah, berabi papat gaya bisa. Siji bae kangelan dasar desa luru duwite. Ya tidak. Makanya jangan pernah berpikir lebih dari udah cukup. Itu saja diurus yang baik, istri diurus yang baik, anaknya dididik dengan baik. Nah, nanti mendapat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Wa qaluhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.